Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Hari ini kita akan belajar mengenai persebaran flora dan fauna di dunia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilis Waisatul Imamah. Tempat tinggalnya di Serumbung, Sukodoso, Pleret, Bantul. Hari ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar, yakni 3.2. 3.2 menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Dan KD 4.2 yakni membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yakni kita dapat mengidentifikasi persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Yang pertama, kita akan belajar mengenai persebaran komunitas tumbuhan di dunia. Pada tahun 1889, Clayton Hart Merriam, seorang peneliti dan ahli biologi, mengemukakan model persebaran tumbuhan berdasarkan variasi ketinggian pada pegunungan San Francisco. Model tersebut ternyata sejalan dengan pola persebaran tumbuhan dan ekuator hingga ke arah utara maupun selatan. Oleh karena itu, temperatur berubah sesuai dengan ketinggian dan letak lintang. Merriam berkesimpulan bahwa tipe tumbuhan pada suatu daerah dipengaruhi oleh temperatur. Penelitian-penelitian selanjutnya membuktikan bahwa faktor kelembapan udara ternyata lebih berperan daripada faktor temperatur. Curah hujan yang tinggi dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan tanaman besar. Pada daerah dengan curah hujan rendah, jenis tumbuhan yang mendominasi adalah tumbuhan kecil, belukar, padang rumput, kaktus, atau tumbuhan padang pasir lainnya. Gambar tersebut merupakan gambar skema sederhana lingkaran hidup vegetasi yang utama, tersebar sepanjang adanya perubahan letak lintang dan perubahan tingkat kekeringan. Di gambar tersebut, berdasarkan garis lintang yang makin tinggi, maka tumbuhannya akan makin sedikit. Di lintang yang rendah yakni terdapat hutan-hujan tropis. Selanjutnya ada hutan dengan daerah pohonnya yang jarang. Selanjutnya ada hutan taiga, dan di lintang yang semakin tinggi terdapat hutan tundra dengan jenis tumbuhannya yakni lumut. Selanjutnya, tingkat kekeringan yang makin tinggi akan menyebabkan jenis tumbuhannya juga berkurang. Misalnya dengan tingkat kekeringan yang makin tinggi, suhu udara yang makin panas dan curah hujan yang semakin rendah akan menyebabkan tumbuhan tersebut semakin berkurang. Contohnya di padang pasir, tumbuhannya hanya beberapa tumbuhan yang dapat hidup. Contohnya yakni ada kaktus yang dapat menyimpan air. Dan di curah hujan yang tinggi yakni ada hutan hujan tropis. Oleh karena itu tumbuhannya besar-besar dan tinggi. Selanjutnya yakni bioma. Bioma adalah pengelompokan ekologis terbesar pada setiap wilayah di permukaan bumi yang didasarkan pada ciri-ciri formasi tumbuhan. Suatu bioma dicirikan oleh komunitas tumbuhan yang dominan. Pengelompokan komunitas organisme tumbuhan didasarkan pada perubahan garis lintang, zona temperatur, dan jenis organisme yang dominan. Selanjutnya yakni terdapat tabel mengenai jenis komunitas tumbuhan dan kondisi iklim. Jenis komunitas tumbuhan yakni ada 4. Yang pertama ada tumbuhan hutan.
tumbuhan padang rumput, tumbuhan gurun pasir, dan yang terakhir ada tumbuhan tundra. Tumbuhan hutan dibagi menjadi 3, yakni terdapat tumbuhan hutan tropis, tumbuhan hutan gugur, dan tumbuhan hutan taiga. Tumbuhan hutan itu sendiri yakni tumbuhan utama yang berupa pohon-pohon besar. Selanjutnya yakni ada yang kedua, tumbuhan padang rumput. Tumbuhan padang rumput merupakan tumbuhan utama yang berupa rumput. Dibagi menjadi 2 yakni tumbuhan sabana dan tumbuhan stepa. Yang ketiga ada tumbuhan gurun pasir. Tumbuhan utama yakni berupa tumbuhan yang teradaptasi dengan kondisi kering, seperti kaktus. Yang keempat yakni tumbuhan tundra. Tumbuhan utama berupa semak belukar dan lumut. Setiap jenis komunitas tumbuhan tersebut dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis komunitas. Yang pertama yakni hutan hujan tropis. Pada daerah hutan hujan tropis terdapat beratus-ratus spesies tumbuhan yang berbeda. Hutan-hutan hujan tropis di seluruh dunia cukup mendapat air sepanjang tahun dan keadaan alamnya memungkinkan pertumbuhan dalam waktu lama. Akibatnya, komunitas hutan tersebut jadi kompleks. Contohnya adalah hutan hujan tropis yang terdapat di Indonesia, Australia bagian utara, Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Pohon-pohon utama memiliki ketinggian antara 20-40 meter dengan cabang-cabang yang berdaun lebat sehingga membentuk suatu kanopi yang mengakibatkan dasar hutan menjadi gelap. Daerah kanopi tersebut cukup mendapat cahaya matahari, tetapi hanya mendapat air dari hujan. Dalam hutan hujan juga terdapat perubahan iklim mikro dari kanopi hutan sampai ke dasar hutan. Pada kanopi juga terdapat sejenis kaktus yang mempunyai jaringan khusus untuk menyimpan air. Tersebarnya kaktus dari gurun sampai ke hutan tropis merupakan contoh peradaptasian. Dasar hutan hujan tropis selalu gelap dan air hujan sulit mencapai bagian tersebut secara langsung. Namun, kelembapan di daerah itu tinggi dan suhu sepanjang hari hampir tetap, yaitu rata-rata 25 derajat Celcius. Pada hutan hujan tropis, selain pepohonan yang tinggi, terdapat tumbuhan yang khas, yaitu ada liana dan epifit. Rotan tergolong sejenis liana, sedangkan anggrek termasuk jenis tumbuhan epifit. Bisa dilihat di dalam video terdapat contoh hutan hujan tropis yang bercirikan tumbuhan itu hijau sepanjang tahun karena selalu mendapatkan hujan. Selanjutnya yakni yang kedua, hutan gugur. Di daerah yang beriklim sedang, hutan gugur menampilkan beberapa fenomena khas yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yakni ada curah hujan merata sepanjang tahun antara 750 sampai dengan 1000 mm per tahun, serta adanya musim dingin dan musim panas. Dengan adanya musim dingin dan musim panas, tumbuhan di daerah tersebut beradaptasi dengan menggugurkan daunnya menjelang musim dingin. Sejak musim gugur hingga musim semi, pertumbuhan menahun terhenti. Tumbuhan semusim mati pada musim dingin dan meninggalkan bijinya. Tumbuhan yang tahan dingin dapat bertunas kembali menjelang musim panas. Selanjutnya yakni bisa dilihat dari gambar di video tersebut. Dari gambar paling atas yakni ada contoh hutan gugur saat musim panas. Tumbuhan berdaun hijau. Selanjutnya di bawahnya ada hutan gugur saat musim gugur. Daun tumbuhan itu menguning kemudian meranggas menjelang musim dingin. Selanjutnya di atas ada hutan gugur saat musim dingin. Tumbuhan tidak berdaun dan permukaan tanah di sekitarnya tertutup salju. Kemudian di bawahnya ada hutan gugur saat musim semi.
tumbuhan kembali bertunas setelah musim dingin selesai. Perbedaan hutan gugur dan hutan hujan tropis terlihat pada kerapatan pohonnya. Di hutan gugur, jarak antar pohon tidak terlalu rapat dan jumlah spesiesnya sedikit, yaitu antara 10 sampai 20 spesies tumbuhan. Selanjutnya yang ketiga ada hutan taiga. Taiga adalah hutan yang terdiri atas spesies-spesies tumbuhan yang daunnya berbentuk seperti jarum. Contohnya adalah pohon spruce atau picea, alder alnus, beech betula, dan juniper atau Juniperus. Taiga kebanyakan terdapat di belahan bumi utara, seperti di Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, dan Jepang bagian utara, dengan masa pertumbuhan pada musim panas berlangsung antara 3 sampai dengan 6 bulan. Ada contoh yakni hutan pinus yang merupakan salah satu contoh bioma dengan satu spesies di hutan taiga. Selanjutnya yang keempat ada padang rumput. Padang rumput terdapat di daerah tropis hingga ke daerah subtropis. Curah hujan di daerah padang rumput pada umumnya berkisar antara 250 sampai 500 mm per tahun. Pada beberapa wilayah curah hujan dapat mencapai 1000 mm. Tetapi hujan turun tidak teratur. Hujan yang tidak teratur oleh dan porositas daya atau daya serap tanah yang rendah mengakibatkan tumbuhan sulit mendapatkan air. Tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan seperti ini adalah rumput. Ketinggian rumput pada daerah padang rumput yang relatif basah seperti di Amerika Utara dapat mencapai 3 meter. Misalnya rumput-rumput bluestrum dan Indian grass. Adapun daerah padang rumput yang kering mempunyai rumput yang pendek. Contohnya adalah buffalo grass dan rumput gerama. Terdapat contoh gambar yakni padang rumput di Indonesia yang banyak dimanfaatkan untuk peternakan. Selanjutnya ada jenis-jenis padang rumput. Yang pertama ada tundra. Tundra terdapat di daerah bersuhu dingin dengan curah hujan rendah. Kondisi seperti ini mengakibatkan jenis tumbuhan yang ada berupa rumput-rumput kerdil. Yang kedua ada padang rumput. Terdapat di daerah dengan curah hujan yang berimbang pada musim panas. Rumput di padang rumput lebih tinggi dibandingkan rumput di tundra. Yang ketiga ada stepa. Stepa terdapat di daerah dengan curah hujan tinggi. Daerah stepa umumnya terdiri atas rumput-rumput pendek dan diselingi oleh semak belukar. Selanjutnya, yang kelima ada sabana. Sabana merupakan padang rumput yang di dalamnya terdapat pohon-pohon tinggi, namun tumbuh menyebar dan jarang. Tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah sabana adalah jenis tumbuhan yang tahan terhadap kelembapan rendah. Biasanya tumbuhan daerah sabana berupa rumput-rumput tinggi yang diselingi semak belukar dan pohon-pohon tinggi. Jenis-jenis sabana adalah yang pertama ada belukar tropis. Belukar tropis yakni terdapat berbagai semak. Pada musim hujan tumbuh dengan mudah. Yang kedua ada hutan sabana. Hutan sabana terdapat tumbuhan menjalar dan menutupi tanah. Jarang terdapat pohon yang tinggi. Yang ketiga yakni ada sabana semi-arid. Terdapat pada daerah yang jarang hujan sehingga ditumbuhi oleh semak-semak yang tahan kekeringan. Ada contoh gambar yakni hutan sabana yang diselingi oleh rumput-rumput yang tinggi dan pohon-pohon yang tinggi. Selanjutnya yang keenam yakni ada gurun. Gurun banyak terdapat di daerah tropis dan berbatasan dengan padang rumput. Semakin ke arah gurun, kondisi alam semakin gersang. Curah hujan di gurun rendah, yaitu sekitar di bawah 250 mm per tahun.
Hujan lebat jarang terjadi dan tidak teratur. Sinar matahari di gurun sangat terik dan tingkat penguapan tinggi, sehingga suhu siang hari sangat panas. Pada musim panas, suhu dapat melebihi 40 derajat Celcius. Perbedaan suhu siang dan malam hari atau amplitudo suhu harian sangat besar. Tumbuhan yang hidup menahun di gurun adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi
Madagaskar dan daratan Arab bagian selatan. Lingkungan alam pada wilayah fauna ini relatif seragam. Di bagian utara, wilayah Etiopian terdapat Gurun Sahara yang merupakan gurun pasir terluas di dunia. Contoh hewan di wilayah fauna Etiopian adalah gorila, simpanse, burung unta, kuda Nil, zebra, jerapah, keledai, babon, dan gazelle. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.